Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Tabi selamat linguna latai sembah sujud karena melempang. Adil katalino bacuramin ke surga basengat kajubata. Harus. Baik, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan refleksi 3.3.A.10. Aksi nyata terkait dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Kami Mandi Pujangga SPD, calon guru penggerak angkatan pertama SMA Negeri 1 Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Refleksi di akhir video memuat 3 hal. Yang pertama adalah perasaan kami sebagai CGP pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi. Yang kedua adalah pembelajaran yang didapatkan dari aksi, serta yang ketiga adalah perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran. Perasaan kami sebagai CGP pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi. Nah, ketika kita berbicara tentang sekolah sebagai institusi pembentuk karakter, maka mari kita ingat kembali tentang makna pendidikan sendiri dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka menjadi manusia dan menjadi anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagaimana dikutip dari buku Ki Hajar Dewantara seri 1 Pendidikan halaman 20. Dari kutipan ini mengisyaratkan kita sebagai guru, maka kita perlu membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan murid di masa depan, agar menjadi manusia yang berdaya, tak hanya untuk pribadi, tetapi juga berdampak bagi masyarakat. Pertanyaannya sekarang adalah, karakter seperti apa yang bisa menyiapkan murid menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan seperti tujuan pendidikan itu sendiri. Terkait dengan falsafah mulia pendidikan KHD di atas, maka untuk mewujudkan sekolah sebagai institusi pembentuk karakter, harus ada suatu program yang bagus, sehingga membentuk kualitas PBM yang berkualitas, sehingga pada akhirnya terbentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam membuat program, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tahapan membuat program mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, atau kita mengenalnya sebagai MELR, Monitoring, Evaluation, Learning, and Reporting. Monitoring, evaluasi, pembelajaran, dan juga laporan. Ketika kita berbicara tentang monitoring dan evaluasi, adalah suatu aktivitas yang sangat penting untuk mendukung tercapainya suatu tujuan dari proyek atau program yang dilakukan. Katz, Hobson, dan kawan-kawan 2013 dalam bukunya yang berjudul A Step by Step Guide to Monitor and Evaluation, Hobson dan kawan-kawan menjelaskan bahwa monitoring adalah proses menghimpun informasi dan analisis internal dari sebuah proyek atau program. Evaluasi adalah suatu penilaian retrospektif secara periodik pada suatu proyek atau program yang telah selesai. Nah, kegiatan M&A ini perlu disinergikan dengan kegiatan-kegiatan seperti perencanaan tindakan dan juga refleksi. Nah, ketiga kegiatan ini adalah siklus yang selalu berulang-ulang. Nah, merancang kerangka kerja atau pembelajaran atau learning itu harus ada empat tingkatan model yang disebut sebagai 4F itu. Yang pertama adalah fakta, fact ya. Catatan objektif tentang apa yang terjadi, feeling atau perasaan, reaksi emosional terhadap situasi, finding, temuan, pembelajaran konkret yang akan diambil dari situasi tersebut, serta future, masa depan, menyusun pembelajaran di masa depan. Nah, bagaimana laporan itu? Laporan menurut Himstred 1983 adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif, digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan suatu persoalan. Dalam prakteknya, laporan adalah suatu dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. SMA N 1 Basarang sebagai salah satu SMA negeri di Kabupaten Kapuas yang terletak di Jalan Trans Kalimantan kilometer 11 Desa Basarang Jaya, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki komitmen tinggi terkait sekolah sebagai institusi pembuatan program yang berdampak pada murid dengan berfokus pada MELR. Oleh karenanya, hal ini menjadi salah satu alasan kami melakukan aksi nyata dengan judul mewujudkan Semabas sebagai institusi pembuatan
program yang berdampak pada murid dengan berfokus pada MELR, Monitoring, Evaluation, Learning, and Reporting di SMAN 1 Basarang. Tentu perasaan kami sangat bangga, bersyukur, senang karena diberi kesempatan terkait bagaimana belajar modul dengan siklus merdeka mulai dari diri hingga aksi nyata pada saat ini, yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pada kesempatan ini, sekali lagi, kami mengambil judul mewujudkan Semabas sebagai institusi pembuatan program yang berdampak pada murid dengan berfokus pada MELR, Monitoring, Evaluation, Learning, and Reporting di SMAN 1 Basarang. Pembelajaran yang kami dapatkan dari aksi, dalam aksi nyatanya tampak bahwa sesuai dengan schedule kegiatan yang kami lakukan. Antara lain tampak rapat Dewan Guru dan Kepala Sekolah terkait dengan mensosialisasikan program. Terkait dengan aksi nyata dari judul mewujudkan Semabas sebagai institusi pembuatan program yang berdampak pada murid dengan berfokus pada MELR. Tampak tersampaikannya hal-hal yang harus disiapkan pada rekan sejawat. Tampak pula bahwa program aksi ini sangat sekali berfokus kepada program yang berdampak pada murid itu sendiri. Nah, kemudian tampak pula testimoni dari pemangku kepentingan seperti Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Dewan Guru, bahkan peserta didik pada umumnya merespon dengan sangat positif terkait dengan program aksi mewujudkan Semabas sebagai institusi pembuatan program yang berdampak pada murid dengan berfokus pada MELR di SMAN 1 Basarang. Kegiatan sudah berjalan dengan baik dan direspon positif. Dan jika pun kegiatan ini masih ada kekurangan, maka evaluasi dan program tindak lanjut ke depan akan kami lakukan melalui kolaborasi dan komunikasi dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di SMAN 1 Basarang. Nah, program aksi terkait dengan modul 3.3 ini yaitu mewujudkan Semabas sebagai institusi pembuatan program yang berdampak pada murid dengan berfokus pada monitoring, evaluation, learning, and reporting ini tentu dapat dipenuhi ya output, dan dari kegiatan ini diutamakan pada terrealisasinya sekolah untuk menyiapkan murid di masa depan agar menjadi manusia yang berdaya, tidak hanya untuk pribadi tetapi juga berdampak pada masyarakat melalui upaya memfokuskan pada kualitas program yang kita miliki sehingga terjadi peningkatan kualitas pembelajaran murid-murid kita di SMAN 1 Basarang. Perencanaan untuk perbaikan pembelajarannya, bahwa program aksi nyata terkait dengan modul ini yakni mewujudkan Semabas sebagai institusi pembuatan program yang berdampak pada murid dengan berfokus pada monitoring, evaluasi, pembelajaran dan juga laporan di SMAN 1 Basarang ini telah berjalan dengan baik agar senantiasa terus ditingkatkan dan dievaluasi sehingga hasil yang diharapkan juga meningkat, mengingat betapa pentingnya program aksi ini sehingga ke depan betul-betul menjadi sebuah karya nyata dan juga implementasi serta aktualisasi nyata dalam mulai dari Juli 2021 ke depan. Nah, untuk program aksi ini tentu sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh guru saja, namun hendaknya melibatkan semua stakeholder, dan itu harapan kami pada akhirnya nanti. Nah, kemudian siswa akan lebih mengenal potensi diri secara nyata jika program aksi terkait dengan bagaimana mewujudkan Semabas sebagai institusi pembuatan program ini langsung berdampak pada murid dengan fokusnya mengacu pada monitoringnya bagaimana, evaluasinya bagaimana, pembelajarannya bagaimana, dan juga laporannya benar-benar terimplementasi secara tulus dan kemudian betul-betul berpihak pada murid itu sendiri. Nah, syukur kepada Tuhan, niat baik di balik aksi nyata ini telah dilancarkan. Semoga proses tindak lanjut juga mendapatkan restu dan dimudahkan, sehingga pendidikan yang salah satunya dilaksanakan melalui pembelajaran yang berpihak pada anak dengan merdeka belajar berlandaskan kurikulum nasional dan ditujukan untuk melahirkan generasi dengan profil pemuda atau pelajar Pancasila dapat terrealisasi. Diawali dari gerakan kecil di unit satuan pendidikan. Tentunya apresiasi kami sebagai CGP kepada pimpinan sekolah beserta staf serta rekan sejawat sangatlah besar karena berkat dukungan dan kolaborasi bersama beliau-beliau. Aksi nyata ini juga terlaksana berkat bimbingan dari fasilitator kami, Ibu Rini Nur Aini MSI, dan juga pendamping Ibu Arisnanika SPSI. Dari Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah, ya, salam, sapa, senyum, sopan dan santun.
Salam dan bahagia, disiplin itu asik, berbudaya itu keren. Ya, salam guru penggerak, merdeka belajar. Berikutnya kami tampilkan, ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyatanya. Kemudian ini adalah laporan dalam bentuk digital PDF terkait dengan aksi nyatanya. Nanti akan kami tunjukkan terkait dengan link artikel yang sudah kami unggah dari laporan ini. Nah, ini adalah kegiatan dokumentasi proses pelaksanaan aksinya. Kami mencoba merekam dan juga mengaktualisasi secara nyata memang kegiatan-kegiatan terkait dengan program-program yang mengacu pada visi misi serta program tahunan SMA Negeri 1 Basarang disinkronisasi dengan aksi nyata di modul 3.3 pengelolaan program terkait dengan aksi nyata guru penggerak. Ini masih ada suasana sebelum pandemi dan ada juga suasana setelah ini adalah pandemi ya, pada saat pandemi, dan Juli nanti kita akan mempersiapkan program pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus mengaktualisasikan dari program sekolah penggerak yang pada saat ini juga kami lakukan. Dan ini adalah artikel yang kami unggah di blogspot kami terkait dengan aksi nyata pengelolaan program yang berdampak pada murid. Baik, demikian terkait dengan refleksi atas aksi nyata dari modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid dari kami CGP SMA N1 Basarang Kabupaten Kapuas Angkatan Pertama Madi Pujangga SPD. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih.